warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long time I haven't making these videos about self-improvement. Kalau ditanyain, lagi sibuk apa? Sibuk bertahan hidup. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau bahas satu buku yang lagi gue baca. Belum selesai gue baca, cuman gue udah bener-bener interesting sama isinya. Bahkan in the first page. Oke, judulnya Soulful Simplicity. Dan ini juga gue rasa bisa jadi pelajaran untuk kita semua yang udah kerja khususnya. Oke, penulis buku ini tuh seorang pekerja keras dan dia udah punya anak perempuan. Dan yes, dia bekerja keras, earning money sebanyak mungkin untuk kehidupannya, rumah tangganya, tempat tinggalnya. Hingga suatu saat dia kena penyakit MS. MS itu multiple sclerosis. Apa itu multiple sclerosis? Oke, multiple sclerosis itu keadaan di mana sistem imun kita menyerang central nervous system dan itu membuat otak sama tubuh kita komunikasi terputus. Jadi orang yang terkena MS atau multiple sclerosis itu biasanya nggak bisa jalan. Nah, menurut penulis ini penyakit yang diderita itu gara-gara dia terlalu sibuk bekerja. Karena sebelum dia didiagnosis oleh dokter terkena MS, dia benar-benar bekerja keras. Dia berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin dengan pikiran mungkin dia bakal bahagia jika punya duit banyak, dia bisa punya tempat tinggal yang bagus, bisa punya barang-barang bagus, dia bisa membuat anaknya bahagia dengan materi. Dan hingga akhirnya multiple sclerosis dia membuat dia sadar bahwa it all just wrong thought. Pegal. Oke, balik lagi. Gue ngerekam keesokan harinya. Oke, so back to the topic. Dan si penulis ini menganggap bahwa multiple sclerosis dia sebagai wake up call. Jadi kita semua punya wake up call versi kita masing-masing dan itu berasal dari inner voice kita. Kalau ditanya wake up call itu apa? Itu tuh keadaan dimana lo punya pikiran atau lo punya insting atau lo punya perasaan dimana oh ini nggak benar, ini nggak seharusnya seperti ini, oh ini harus diubah, oh ini nggak baik buat hidup lo, atau ini tuh membawa hal-hal yang negatif buat hidup lo, something like that. Dan kita biasanya cenderung mengabaikan inner voice atau wake up call kita karena kita udah terlalu sibuk sama kerjaan kita, keluarga kita, atau sibuk sama teman-teman kita, atau terus berapa. Dan untungnya si penulis ini ngasih list-list kecil seperti apa sih wake up call yang biasanya kita cenderung nggak perhatiin. Yang pertama ada if your life is on autopilot. Ya, autopilot menurut Dr. Joe Dispenza itu tuh keadaan dimana lo melakukan aktivitas atau lo memutuskan sebuah aktivitas berdasarkan pengalaman-pengalaman lo di masa lalu. Dan mungkin contoh kecilnya seperti ini, ketika lo ngapal surat Al-Quran dan lo ulang-ulang terus, lo pakai di sholat lo, dan lama-lama lo bisa reciting tanpa mikir lagi, itu autopilot. Dan sama seperti hal lainnya ketika lo main gitar, pertama kali belajar chord lo susah, lo masih ngeliat board gitarnya, dan lama-lama karena lo udah sering latihan, sering main, lo bisa main chord yang susah bahkan tanpa ngelihat board gitarnya. Jari lo tahu di mana letak posisi notnya. Itu namanya autopilot. Jadi keadaan di mana lo ngelakuin aktivitas tanpa mikir lagi. Dan kalau kita lihat dari perspektif yang lebih besar, ambil contoh hidup kita, autopilot itu seperti kita bangun, makan, kerja, have fun, tidur, bangun, makan, kerja, have fun, tidur, bangun, makan, kerja, have fun, tidur. Seperti itu terus, jadi kita seolah-olah hidup di track yang sudah ditentukan. Dan autopilot ini punya bad side-nya sendiri, punya sisi buruknya, dimana ini berhubungan dengan kinerja otak kita, bahwa faktanya otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Otak kita hanya bisa membedakan mana yang familiar dan unfamiliar, mana yang comfort atau nyaman, mana yang discomfort atau tidak nyaman. Dan ketika kita hidup di autopilot, sebenarnya kita hidup di zona aman, zona nyaman, dan zona yang familiar, zona yang kita udah tahu berdasarkan dari experience kita di masa lalu. Dan sebenarnya itu nggak bagus juga. Kenapa? Jadi gini, oke, mungkin kisah ini cukup
umum di kalangan kita. Ketika teman lu datang ke lu nangis-nangis, dia bilang dia putus sama pacarnya, dan dia bilang ke lu bahwa dia gak bakal mau balikan lagi. Dia bilang ke lu bahwa itu hubungan yang gak baik buat diri dia, bahwa itu hubungan yang toksik. Dia berkali-kali bilang ke lu bahwa kali ini gue gak bakal balikan lagi, tapi keesokan paginya mereka balikan lagi, dan itu selalu berulang-ulang. Nah, di sini sisi jeleknya di mana ketika seseorang sudah terbiasa dengan sesuatu atau habit, itu menjadi hal yang comfort, entah itu buruk, entah itu baik. Ketika ada orang yang seumur hidupnya selalu melihat kekerasan atau selalu melihat hal-hal yang negatif atau hal-hal yang toksik, dia akan nyaman dengan keadaan itu. Dia akan apa ya sebutannya, akan memaklumi keadaan seperti itu. Oh, itu hal yang biasa buat dia. Oh, itu hal yang biasa. Keadaan dimana dia memutuskan, oh ini hal yang biasa, itu keadaan dimana otak dia sudah masuk di zona comfort atau zona familiar. Makanya dulu gue suka bingung, kok bisa ada orang yang di brainwash untuk jadi teroris. Itu gue bingung. Sampai akhirnya gue belajar hal-hal kayak gini ketika seseorang dibombardir oleh suatu aktivitas atau keadaan atau situasi terus-menerus, orang tersebut akan jadi terbiasa, dan itu akan menjadi standar kepercayaan si dia. Dan disitulah ketika temen itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan benar, walaupun dia sadar bahwa itu hubungannya nggak bagus buat dia, bahwa hubungan itu toksik buat dia, dan dia selalu sakit hati. Pada akhirnya dia selalu memilih hal yang sudah biasa, dia memilih kembali pada kebiasaan yang lama. Dan kalaupun jika dia putus pun temen lo, dia akan kembali cenderung mencari pasangan yang senada, yang vibe-nya sama. Itu yang disebut otak kita hanya bisa membedakan mana yang comfort dan discomfort, mana yang familiar dan unfamiliar. Walaupun kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan cara lepas dari autopilot ini biasanya itu datang lewat musibah, kayak dipecat kerja, atau kena rampok, atau kena copet, atau kena penyakit kayak si penulis ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang memecah zona nyaman kita, dan kita menganggap situasi itu sebagai threat, sebagai ancaman, sebagai bahaya. Dan disitulah zona dimana otak kita menganggap sebagai discomfort dan unfamiliar. Dan sisi baiknya seringkali hal-hal seperti itu membuka possibility yang lain, membuka kemungkinan yang lain. Karena seperti yang dibilang dalam Islam, mungkin kalian pernah dengar kalimatnya gini, mungkin saja hal yang tidak kamu sukai itu baik untukmu. Contohnya si penulis ini, mungkin kalau dia nggak sakit, dia nggak bakal sadar bahwa dia sudah terlalu sibuk, tubuhnya sudah terlalu capek, dan kebiasaannya sudah terlalu buruk buat hidup dia. Mungkin kalau dia nggak sakit, dia nggak bakal nulis buku ini, mungkin dia nggak bakal nemuin habit-habit yang lebih sehat untuk hidup dia, mungkin dia nggak bakal punya waktu untuk sejenak istirahat dan fokus sama diri dia sendiri. Makanya ada kalimat I love challenge atau aku suka tantangan, karena orang-orang yang suka tantangan itu biasanya diri mereka lebih terbuka pada possibility yang lebih banyak, kemungkinan yang lebih banyak, karena mereka sudah terbiasa dengan discomfort dan unfamiliar, karena mereka sudah mengerti bahwa discomfort dan unfamiliar itu tidak berarti hal tersebut buruk untuk hidup mereka. Oke, poin kedua, if you never put yourself first, itu kadang dimana kayak lu diajak temen main, ya aja padahal lu capek, lu dikasih tugas tambahan sama bos, ya aja padahal lu udah pusing banget palanya, atau misalnya lu disuruh ini padahal lu nggak suka atau itu nggak bener buat lu, tapi lu mau aja. Itu kira-kira gitu keadaan dimana you never put yourself first. Yang ketiga, if you become someone you don't recognize to please other people or to chase some version of success that doesn't resonate with you. Artinya ketika lu jadi seseorang yang lu sendiri nggak tahu tuh apaan gitu, hanya untuk menyenangkan orang lain. Kayaknya sering ya ini situasi ini di kantoran ya. Gue kurang tahu sih karena gue tidak bekerja di lingkungan kantor. Ya biasanya orang-orang yang penjilat ya kita nyebutnya. Or to chase some version of success that doesn't resonate with you. Ketika lo mengejar versi sukses yang nggak lo banget, ya kayak si penulis ini, mungkin dia
mati-matian kerja ngumpulin duit dengan pikiran bahwa kalau dia punya duit banyak itu tuh bikin dia bahagia, padahal dia nggak suka sama kerjaannya. Sering nggak sih orang-orang kayak gitu bahwa dia kerja mati-matian tapi dia nggak suka sama kerjaannya. Yang dimaksud nggak berani sendiri tuh kayak lu nggak berani ditinggal sama pikiran lu nggak berani melihat bahwa pikiran lu tuh kacau balau, pikiran lu tuh overthinking, dan lu selalu ngebunuh atau melumpuhkan situasi itu dengan menyibukkan diri sendiri, entah apapun itu, seperti medsos atau jalan-jalan atau hangout sama temen, something like that. Sampai pada akhirnya lu nggak kenal sama diri lu sendiri. Lu mau apa, lu seneng apa, apa yang nggak lu suka, apa sih standar lu dalam hidup lu, seperti apa hidup dalam versi lu. Oke, yang terakhir ada if you are worn down, but up, stressed out, and completely depleted. Itu keadaan dimana kalian itu stres berat atau lelah batin, lelah fisik, lelah mental, kalian pusing. Itu tadi kalian harus pause dulu dari rutinitas kalian. Jadi intinya wake up call itu tuh semacam keadaan dimana kalian tuh udah nggak mikirin diri sendiri lagi, kalian nggak punya waktu untuk diri sendiri lagi, kalian nggak punya waktu untuk recharge diri kalian. Jadi untuk kalian yang punya habit yang kurang baik, misalnya suka konsumsi makanan yang kurang baik tubuh, kurang olahraga, kurang makan buah-buahan atau kurang sayuran, atau kalian terlalu sibuk sama kerjaan kalian sampai kalian lupa sama diri sendiri, kalian lupa sama kesehatan diri kalian sendiri, dan kalian ngedapetin momen dimana kalian ngerasa ini nggak benar, lebih baik buru-buru pause dulu, buru-buru unplugging dulu dari rutinitas kalian, kemudian coba kok dia matiin semuanya dari dulu gitu. Dan yang bisa gue saranin, bisa mungkin kalian punya waktu sendiri, punya waktu solitude, mungkin yang tahu meditasi atau suka meditasi, kalian bisa ngelakuin hal itu. Pokoknya apapun yang bisa kembali fokus sama diri kalian sendiri. Jangan sampai tunggu penyakit numpuk, tunggu sampai badan terlalu capek sampai rusak dan kalian baru sadar bahwa kalian terlalu berlebihan dalam bekerja atau berlebihan dalam beraktivitas. Okay. Dan yang paling penting, jangan stres. That's the most important in our life.